Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ini adalah Syafrizal. Kalau sehari-hari di kampung dan teman-teman seperjuangan memanggil saya dengan panggilan Lupong. Saya tamat SD tahun 88, 1988. Setelah itu melanjut ke sebuah pesantren di Sumatera Utara. Kita kenal dengan pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Di samping saya sekolah di pesantren juga saya mengambil ijazah negeri tingkat MTS-nya, yaitu di MTS Negeri Padang Sidempuan. Terus di MAN-nya juga selesai tahun 1994 di MAN 1 Padang Sidempuan. Dan selama 7 tahun saya belajar di Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Saya melanjutkan kuliah di IAIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Dakwah dan jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Saya coba mengadu nasib di kota Muara Bungo, lebih kurang tahun 2000. Dari perjalanan saya di kota Muara Bungo, pernah menjadi guru SMA 1 Muara Bungo, pernah menjadi guru MAN 1, MAN Labor. Sudah itu kita pernah juga menjadi dosen Sekolah Tinggi Agama Islam dan pernah menjadi guru di SMU Muhammadiyah Muara Bungo. Di sana, di samping saya sebagai guru, saya juga pernah bergelut dengan usaha kecil, seperti pernah menjual buku, agen buku, termasuk buku paket, dan pernah juga saya coba bergerak di peternakan ikan, peternakan kambing dan sapi. Akhirnya semua yang saya bangun usaha tersebut gagal, artinya tidak sukses. Pada saat itu ada pembuatan rumah dan kebetulan kita ada pemasangan plafon PVC. Ada orang kita suruh pasang di rumah kita. Memang pada awalnya memang dengan perjanjian, namun lama-kelamaan plafon yang dipasang di rumah kita sangat tidak memuaskan. Bahkan sering kita beberapa kali kita komplain, tapi nampaknya tidak ditanggapi, bahkan berbulan-bulan. Karena kita sudah coba komplain, bahkan sampai kita sudah emosi juga. Akhirnya kita ditanggapi dan pada saat itu dikirimlah tukang, ya kan? Pada saat dikirim tukang, justru pemasangan tambah rusak. Jadi ada satu orang tukang menyampaikan ke saya, "Pak, bagaimana kalau Bapak langsung menjadi pemain PVC?" Dan pada saat itu saya bingung, macam mana saya mau membuat. Kata si tukang tadi, "Gampang Pak, nanti saya kenalkan Bapak dengan orang di kota Jambi." Maka buatlah kesepakatan, saya berangkat ke kota Jambi. Sampai di kota Jambi saya ketemu dengan seorang Cina. Saya coba berdialog, maka dia sampaikan bahwa untuk pembuatan cukup dengan modal kejujuran, modal keyakinan plafon ini dan bertanggung jawab, nanti saya bantu Bapak. Akhirnya saya coba menyales. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, masuk kampung keluar kampung kita untuk berusaha, tapi pada saat itu hasilnya juga nihil. Tapi kita punya keyakinan pasti ada. Pada saat itu adalah seorang customer yang berasal dari desa Tanjung Belit memberikan peluang bisnis itu kepada saya, dan saya coba, yaitu belajar untuk menjadi pemborong pemasangan plafon. Akhirnya saya berangkatlah ke kota Jambi, saya teleponlah ke kota Jambi, saya coba pesan barang kerjasama dengan si tukang tadi. Akhirnya alhamdulillah masalah tidak ada, pembayaran lancar, dan semua hutang terhadap orang kita Cina di Jambi, sahabat pelapor, saya bayar lunas. Dan dari situlah saya punya keyakinan. Akhirnya sampailah ke Simpang Rantai Kel, terus sampai ke Punggur. Pada malam hari saya pulang nyales jam 9 malam. Pas mau pulang ke kota Bungo, ada orang yang memberi info bahwa ada orang yang cair di dalam. Itu kalau tidak salah namanya, masih ingat saya, namanya Bujang Habibah. Saya masuk, ketemu di rumah Bujang Habibah itu sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam itu saya ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah pada saat itu deal dan diberi uang waktu itu 15 juta. Saya balik. Nah, dari situlah saya mulai timbul motivasi, sugesti. Saya kirim uang itu ke Jambi, dikirim barang, dan proses pembuatan plafon terus berlanjut. Akhirnya setelah itu terus bergulir. Alhamdulillah
terjadilah progres pemasangan plafon, sehingga saya punya analisa ke depannya membuat tokoh plafon. Akhirnya pada saat itu saya ada pemasangan di Kerinci, maka di Kerinci itu ada beberapa masjid yang sudah saya pasang, semesti masjid Tanjung Pau Mudi, Tanjung Pau Ilir, Semerap, Semeru, Pondok Tinggi. Nah, dari situlah saya mulai merintis bisnis ini tadi. Saya menyeberang bikin toko di Sarolangun, maka bukalah toko Sarolangun. Dari Sarolangun saya menyeberang ke toko di Tebo, di Sungai Rumbai kalau nggak salah, Sungai Rumbai. Dari Sungai Rumbai saya menyeberang buat toko di Kota Marobungu. Kenapa saya masuk toko yang keempat di Marobungu? Karena waktu itu di Marobungu ini dengan dipadati oleh distributor-distributor besar yang mereka sudah duluan bergerak, dan mereka pengiriman melalui Puso, 1 Puso, 2 Puso. Dari situ saya tidak mungkin karena saya pemain kecil. Tapi setelah saya didatangi oleh bos dari Jakarta kasih support, maka disitulah saya berani main Puso, ya kan. Saya buka Bongo, buka juga di Tebo, terus juga di Batanghari, bahkan di Singkut, bahkan sampai ke Bangko. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan buka di beberapa daerah, termasuk di daerah Damastraya. Nah, yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita dari background pesantren, maka ada beberapa teman yang bertanya kepada kita. Katanya, Pak Saprijal, kenapa kamu bergerak di bidang bisnis sementara kamu berasal dari latar belakang kamu dari pesantren? Jadi bagi saya bergerak di dalam dunia bisnis itu tidak terlalu sulit, ya kan? Yang penting ada kemauan, ada kejujuran, dan bisnis itu sudah kita bangun dan fondasinya sudah kita bangun, kita rintis supaya nanti bisnis ini bisa berkembang. Nah, pemasangan ini sudah sangat banyak kali kita lakukan, sampai ke daerah kota Jambi pun, bahkan di kota tetangga kita Sumatera Barat kita pemasangan, bahkan di kota Jambi, di Kabupaten Bongo, terus juga di Bangko, bahkan sampai ke Sarolangun pun juga kita pasang. Alhamdulillah sampai detik ini kita sudah beberapa cabang yang ada di Provinsi Jambi wilayah Barat, bahkan sudah masuk ke Sumatera Barat. Artinya apa? Di dalam dunia bisnis ini, walaupun kita latar belakang dari pendidikan agama, artinya kita belajar secara otodidak. Yang penting ada kemauan dan keyakinan dalam dunia bisnis. Bahkan bulan, kalau tidak salah sekitar udah 1 tahun lah ya, lebih kurang, kita sudah membuka brand kita sendiri yang bernama Lupong Plafon PVC, ya kan? Itu di cabang kita itu udah ada brand kita. Karena kita sudah mencetus brand kita, tentu tidak segampang membalik telapak tangan. Artinya apa? Kita ini sebelum brand kita muncul, kita sudah pakai brand lain. Memang sudah berliku-liku, artinya proses kita memakai brand orang, dan kita punya keinginan untuk membuat brand sendiri. Tetapi sungguh berat perjuangan kita. Kita sudah mendatangi beberapa perusahaan-perusahaan besar di kota Jakarta, seperti kita mendatangi yang ada di Tangerang, ada juga di PIK 2, bahkan ada juga di beberapa perusahaan lain. Kita coba melobi untuk menawarkan produk brand kita. Semuanya kita ditolak. Tapi ada sebuah pabrik, ya kan? Ketika saya tawarkan bikin brand sendiri, alhamdulillah beliau menerima, tapi beberapa syarat dan ketentuan. Ada satu mungkin ada syarat secara finansial, yang kedua ada administrasi yang harus kita penuhi. Di samping itu juga program-program kita, ya kan, seperti ekspansi kita, pengembangan proyek kita, toko kita sampaikan kepada beliau, pada Mister. Setelah dia pelajari berbulan, barulah bisa dia yakin dengan apa yang ingin kita sampaikan, bahwa kita ingin sekali membuat brand ini. Artinya brand ini brand pribadi, panggilan kita sehari-hari. Jadi panggilan kita itu Lupong, maka kita dibikinlah brand Lupong PVC. Ketika ini kita tawar, memang kita kerjasama dengan pabrik, artinya pabrik juga memberi masukan kepada kita, memberi persyaratan juga kepada kita. Jadi banyak yang harus kita penuhi, terus kita kirim,
kita lihatkan beberapa cabang toko kita untuk meyakinkan Mister. Kebetulan beliau ini tidak bisa berbahasa Indonesia, dia bisanya berbahasa Cina, tapi ada yang tukang terjemahnya. Nah, memang dengan persyaratan-persyaratan yang berat, kita proses demi proses, maka terjadilah kita melaksanakan MOU kerjasama dengan beliau. Nah, sampailah detik ini, ya kan, sehingga brand kita ini sudah menyebar kemana-mana, bahkan sampai ke provinsi Sumatera Utara pun, provinsi Sumatera Barat pun udah sampai brand kita. Bahkan ke Jambi wilayah barat pun sudah sampai brand kita. Dan sekarang sudah kita merahkan, karena merah, kuning, putih itu warna motif brand kita yang bertulisan Lupong Plafon PVC. Izin pun kita udah keluar nih, surat izinnya udah keluar, ini sudah keluar. Bahkan kita juga tidak segan-segan mengajak rekan-rekan bisnis kita, baik yang ada pemain pemula yang ingin berkonsultasi, yang ingin belajar bisnis, kita juga akan kita akan selalu kader, selalu kita ajarkan, dan tidak usah khawatir. Yang penting merapat ke toko Lupong Plafon di samping jembatan Batang Teboh. Kita insya Allah selalu ada dan siap, yaitu mentransferkan ilmu kita kepada adik-adik kita atau abang kita yang benar-benar ingin mau terjun ke dunia pelapon. Kan siap kita berbagi ilmu. Begini, ya kan, pemain pelapon ini sebenarnya tidak terlalu sulit lah. Yang penting kita punya keyakinan, punya kemauan, punya kejujuran, dan punya tanggung jawab. Bahkan produk sekarang ini sudah mengarah kepada, mungkin kita bisa lihat di TikTok, ada wallboard, ada WPC, ada panel, ada apa lengkap. Maka untuk memperindah dan mempercantik rumah, ya itu tadi, ya kan, kita belajarlah, mungkin berkonsultasi supaya kita memahami konsep plafon itu yang sebenarnya. Mungkin itu untuk gambaran singkat profil kita. Kemudian nanti ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.